Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang, tapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Sore hari setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Saudara-saudaraku, saya mempunyai kabar bahagia untuk Indonesia. Jepang telah menyerah pada sekutu. Saya mendengar kabar ini dari radio BBC pagi ini. Terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Itu merupakan kabar yang menggembirakan bagi kita semua. Tapi yang saya bingungkan, tadi Anda berbicara tentang kekosongan kekuasaan. Itu maksudnya apa? Jepang tidak lagi berkuasa di negeri kita karena Jepang telah menyerah kepada sekutu, sedangkan sekutu belum seutuhnya menguasai Indonesia. Ya, saya mengerti. Terima kasih atas penjelasannya. Lalu apa yang kita lakukan untuk mengisi kekosongan ini? Bagaimana kalau kita mengajukan kepada Soekarno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Benar itu, Jepang tidak lagi berwenang di negara kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Saya setuju dengan usulan Anda, Tuan, karena inilah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Yang dibilang syair itu benar, kemerdekaan merupakan hak rakyat yang perlu diproklamasikan. Mari kita semua pergi ke rumah Bung Karno untuk meminta Bung Karno dan Bung Hatta untuk memutuskan segala hubungan dengan pihak Jepang. Bagaimana saudara, setuju? Setuju! Keesokan harinya, tanggal 15 Agustus 1945, Khairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Penggangsaan Timur nomor 56 Jakarta dengan maksud menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Bung Karno! Bung Karno! Iya, ada apa? Bung Karno-nya ada, Bu. Kami ingin bertemu dengan dia. Silakan masuk. Tunggu, saya panggilkan Kang Mas. Pemuda ini menemuinya. Ini, Bu, kedatangan kami ke sini ingin membicarakan tentang kekalahan Jepang. Bung Karno harus segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kemudian mereka berbincang-bincang tentang masalah rapat mengenai memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi untuk membujuk Soekarno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang. Oh, ya ada apa? Ya, ada apa? Rombongan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada tanggal 16 Agustus 1945. Sebenarnya apa mau kalian hingga aku dibawa kemari? Begini, Bung, kami ingin Anda berdua segera memproklamasikan kemerdekaan kita. Bung Karno! Hatta, ternyata aku sudah di sini. Ya, kau benar. Sukarni, ada apa ini sebenarnya? Begini, Bung, kami ingin Anda berdua segera memproklamasikan kemerdekaan kita. Jepang sudah menyerah, Bung. Ini saat yang tepat untuk kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Saya tidak setuju dengan itu. Kami sebagai kaum pemuda ingin kemerdekaan atas diri payah kami sendiri, bukan karena hadir dari Jepang. 17 Agustus 1945, dini hari di ruang makan dalam rumah Laksmana Maeda, berkumpullah Insinyur Soekarno, Dr. Andos Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Soekarni, Sayuti Melik, dan Diah.
untuk merumuskan naskah proklamasi. Kami bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan. Lanjutannya, hal-hal yang mengenai perpindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Sudah selesai, apakah Anda semua setuju? Setuju. Lalu, siapa yang akan menandatangani teks ini? Bagaimana kalau naskah ini menandatangani oleh semua yang hadir? Saya rasa jangan, terlalu banyak. Menurut saya lebih baik Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatangani atas nama bangsa Indonesia. Setuju. Sayuti, tolong kamu ketikkan teks ini. Siap, Bung. Kapan kita akan melaksanakan proklamasi? Menurut tanggal 17 Agustus. Setuju, Bu. Setuju. 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 Saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjahit bendera merah putih. Tolong siapkan tiangnya. Baik, Bung. Tapi di mana kita akan melaksanakannya? Bung Karno. Setuju. Ini naskahnya, Bung. Silakan ditandatangani. Ya, tolong bertanya naskah ini dan sebarkan ke seluruh Indonesia. Siap, Bung. Jumat pagi pukul 10, semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Bung Karno dan Bung Hatta keluar ke serambi depan rumah diikuti Ibu Fatmawati. Subarjo, tolong kamu kibarkan bendera ini sebagai bentuk hasil dari kemerdekaan. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan itu ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di zaman Jepang usaha kita untuk mencapai kemerdekaan Indonesia tidak henti-hentinya. Di dalam zaman Jepang ini tampaknya kita menyerahkan diri kepada mereka, tetapi pada hakikatnya kita tetap menyusun tenaga kita sendiri. Tetapi kita percaya pada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri, tapi dengan berdiri dengan sekuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia. Permusyawaratan itu setelah saya sekata berpendapat bahwa sekaranglah waktu-waktunya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad untuk dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Kemerdekaan bukan tanda untuk berhenti berjuang, tapi tanda untuk berjuang dengan lebih keras. Nasib bangsa kita tak akan berubah jika kita tak mengubahnya. Mari bersama-sama berjuang memperbaiki diri